Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3B yang beranggotakan. Nah, pada praktikum biofar kali ini kami akan menjelaskan mengenai studi tentang ikatan protein dengan menggunakan metode dialisis dinamis. Nah, yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai apa sih ikatan protein itu sendiri. Nah, jadi obat dapat berikatan dengan unsur penyusun sistem biologi seperti protein, plasma, dan globulin. Obat di dalam tubuh dapat berinteraksi dalam komponen jaringan tubuh. Nah, fenomena pembentukan kompleks dengan protein ini yang disebut dengan ikatan protein. Kemudian untuk metode yang digunakan itu mempelajari ikatan protein pada praktikum ini ialah dialisis dinamis. Nah, metode dialisis dinamis ini adalah metode dengan dinamika aliran untuk meningkatkan laju dan efisiensi dialisis dengan mengedarkan sampel dan atau dialisis sehingga dapat menimbulkan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan sehingga mengurangi waktu dialisis. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada praktikum kali ini. Yang pertama, pembuatan kalibrasi kurva dengan dibuat larutan stok standar tetrasiklin sebanyak 100 mg dan dilarutkan lalu diambil 10 ml untuk diencerkan sampai 100 ml. Kemudian dilakukan persiapan larutan untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2-15 mikrogram per mililiter. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi larutan pada panjang gelombang 260 nm dengan spektrofotometri UV vis. Lalu dipersiapkan membran kulit telur yang dipisahkan bagian membran dari cangkangnya, kemudian dicuci bersih. Ketiga, dilakukan studi ikatan protein dengan tetrasiklin menggunakan metode dialisis dinamis dan diperoleh absorbasi larutan pada interval waktu tertentu. Lalu dilakukan pengulangan percobaan dengan plasma darah manusia dan larutan obat, dan didapatkan persen pelepasan obat kumulatif terhadap waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan dari praktikum yang dilakukan kali ini. Proses pengujian studi ikatan protein dengan obat harus diawali dengan pembuatan kurva baku tetrasiklin. Pembuatan kurva baku ini digunakan untuk mencari persamaan regresi linear sehingga dapat digunakan dalam pencarian suatu kadar yang absorbansinya telah terukur. Konsentrasi tetrasiklin yang digunakan dalam Aquades yaitu 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm. Semakin besar konsentrasi tetrasiklin, maka nilai absorbansi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Absorbansi yang dihasilkan berturut-turut 0,001, 0,007, 0,009, 0,0111, 0,013, 0,018. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi tetrasiklin. Regresi linear yang terbentuk dari data tersebut sebesar 0,9669. Regresi linear dari absorbansi larutan stok standar tetrasiklin tersebut digunakan untuk menentukan faktor pengenceran dan jumlah terdifusi obat sehingga dapat dihasilkan persentase pelepasan obat menurut konsentrasinya. Konsentrasi 2, 4, 8, dan 10 ppm menghasilkan persentase yang sama yaitu sebesar 10%. Kemudian persentase terbesar dihasilkan dari konsentrasi 15 ppm sebesar 10,005% dan diikuti oleh persentase yang dihasilkan dari konsentrasi 6 ppm sebesar 10,02%. Pengukuran dilakukan menggunakan spektrofotometri UV vis dengan rentang waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Peningkatan waktu tidak menjamin kenaikan jumlah konsentrasi obat yang terikat pada protein. Hal ini terbukti dari nilai absorbansi yang berubah-ubah setiap waktu dengan perubahan yang tidak konstan. Regresi linear dari absorbansi larutan stok standar tetrasiklin tersebut digunakan untuk menentukan jumlah terdifusi dan persentase pelepasan obat menurut absorbansinya. Absorbansi pada waktu 5 menit sebesar 0,002 nanometer menghasilkan persentase pelepasan sebesar 0,322%. Absorbansi pada waktu 10 menit menghasilkan persentase pelepasan sebesar 4,138%. Absorbansi pada waktu 15 menit menghasilkan persentase pelepasan sebesar 5,125%. Absorbansi pada waktu 30 menit menghasilkan persentase pelepasan sebesar 6,138%. Absorbansi pada waktu 60 menit menghasilkan persentase pelepasan 97,523% dan absorbansi pada waktu 90 menit menghasilkan persentase sebesar 102,90%.
Absorbensi plasma darah dan tetrasiklin terhadap waktu ditentukan berdasarkan regresi linear yang didapat dari absorbensi larutan stok standar tetrasiklin. Absorbensi plasma darah dan tetrasiklin terhadap waktu menghasilkan nilai absorbensi yang lebih baik dibandingkan dengan absorbensi serum darah dengan tetrasiklin terhadap waktu. Hal ini dikarenakan ikatan obat dengan protein pada plasma lebih kuat sehingga konsentrasi obat itu meningkat dan absorbensinya juga lebih baik. Namun, apabila dikaitkan dengan efek terapinya, hal ini malah menimbulkan kerugian. Karena semakin banyak konsentrasi obat pada ikatan protein, artinya lebih sedikit pula obat yang dapat melewati membran sel dan didistribusikan ke jaringan. Pengukuran selanjutnya yang terakhir dilakukan adalah pengukuran tetrasiklin dengan serum darah. Serum darah berisi komponen seperti air pada darah yang tidak mengandung sel darah merah, sel darah putih, ataupun komponen protein pembekuan darah, atau dengan kata lain merupakan plasma darah tanpa sel darah dan protein pembekuan darah. Namun, serum darah masih mengandung elektrolit dan protein lainnya. Darah harus dibiarkan selama beberapa saat agar membeku menggunakan tabung dan harus disentrifuge untuk mendapatkan serum darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini, yaitu mengenai studi dari ikatan protein dengan menggunakan metode dialisis dinamis. Nah, sebelum itu, jadi seperti yang sudah kita ketahui, kalau ikatan protein dengan obat itu tuh terdiri dari dua, yaitu ada proses yang reversibel atau yang bolak-balik, sama proses yang irreversibel atau yang tidak dapat balik. Nah, ikatan obat dengan protein yang melalui proses bolak-balik itu menyatakan secara tidak langsung bahwa obat mengikat protein dengan suatu ikatan kimia yang lemah. Nah, jadi efek dari obat serta proses ekskresi dari obat itu bisa berlangsung lebih cepat. Nah, sedangkan ikatan obat dengan protein yang melalui proses tidak dapat balik atau irreversibel itu umumnya diperoleh dari hasil aktivasi kimia obat, sehingga ikatan antara obat dengan protein tersebut menjadi sangat kuat, sehingga si obat tadi akan sulit untuk terlepas dari ikatan protein, sehingga proses metabolisme serta ekskresi dan proses obat untuk menciptakan efek terapeutik serta menimbulkan aktivitas farmakologisnya itu menjadi menurun. Pengikatan obat pada protein itu terdapat dalam tubuh dengan mempengaruhi kerjanya dengan cara mempermudah proses distribusi obat ke seluruh tubuh. Kemudian juga dapat menonaktifkan obat dengan tidak memberi kemungkinan konsentrasi obat yang bebas untuk berkembang pada tempat reseptor, serta dapat juga mempengaruhi lama kerja suatu obat dan menurunkan kadar ekskresi dari suatu obat tersebut. Nah, pada praktikum kali ini, pada studi antara ikatan obat dengan protein, kita menggunakan metode dialisis dinamis, di mana metode dialisis dinamis itu menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dialisis dari suatu obat. Nah, kemudian akan mengedarkan sampel dialisis sehingga menciptakan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan, sehingga mengurangi waktu dialisis. Nah, suatu obat itu dapat melakukan interaksi dengan jaringan protein atau makromolekul lain yang akan membentuk formasi kompleks obat dengan protein, sehingga itulah yang akan disebut dengan ikatan protein. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan bahan aktif berupa tetrasiklin, di mana tetrasiklin ini berkhasiat sebagai antibiotik dan sangat cocok untuk digunakan pada studi kasus ikatan obat dengan protein ini. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas mengenai kesimpulan. Yang pertama, ikatan obat dengan protein di dalam tubuh dapat mempengaruhi kerja obat dengan cara mempermudah distribusi obat atau membuat obat menjadi tidak aktif secara farmakologi karena tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Yang kedua, pengaruh ikatan protein pada difusi obat dengan metode dialisis dinamis, yaitu semakin tinggi konsentrasi obat, maka semakin tinggi fraksi yang tidak terikat. Yang ketiga, ikatan tetrasiklin dengan plasma darah lebih kuat dibandingkan ikatan tetrasiklin dengan serum darah, dibuktikan dengan nilai absorbensinya yang lebih besar. Yang keempat, dialisis dinamis menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan laju dan efisiensi dialisis. Dan yang terakhir, yang kelima, semakin kuat obat terikat pada protein, maka semakin sulit obat menembus membran dan terdistribusi ke jaringan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 3B. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.